lihat sama-sama ya, cara melihat beberapa hal di dalam Nagaya ya. Jadi hari ini kita lebih masuk ke teknis ya, cara melihat website Nagaya seperti apa, cara melihat dashboardnya seperti apa, melihat Nagaya Anda di mana, transparansinya di mana dan sebagainya. Kita akan lihat sama-sama ya hal-hal teknis di dalam Nagaya. Kita masuk dulu ke dalam website Nagaya ya. Website Nagaya itu websitenya adalah www.nagaya.co atau www.nagaya.io ya. Misalkan saya refresh, nah Anda bisa melihat videonya Nagaya ya, seperti ini. Nah, sekarang di sini yang paling penting adalah caranya melihat beberapa hal. Yang pertama, misalkan Anda mau melihat cadangan emas ya, informasi mengenai cadangan emas ada di sini. Anda tinggal klik, kita go back. Kalau misalkan Anda mau melihat proyek juga bisa ya, proyek Anda bisa masuk ke dalam, sebentar saya go back dulu. Dengan kalau dari sini, project juga Anda bisa lihat ya, ada di sini, ini yang sudah jalan, dan nanti kedepannya proyek-proyek Nagaya pun akan diupdate di dalam halaman ini ya. Oke, baik. Yang paling penting adalah, nah ini adalah update-update terbaru ya, jadi kalau Anda yang ingin melihat ada apa sih di Nagaya yang paling terkini, nah Anda silakan masuk ke sini. Nah, satu hal yang harus saya tekankan adalah kalau misalkan Anda mendapatkan informasi mengenai Nagaya di luar sumber-sumber yang saya bagikan hari ini ya, yang pertama itu website, terus kemudian ada juga email, terus kemudian ada juga Telegram channel. Silahkan Anda cross-check terlebih dahulu. Jangan sampai Anda mendapatkan informasi dari luar ketiga sumber ini, resmi dari Nagaya, terus tiba-tiba informasinya salah ya. Mendingan Anda cross-check dulu. Informasi apapun yang Anda dapatkan di luar ketiga sumber ini tidak merupakan tanggung jawab dari Nagaya Technologies Private Limited. Oke ya, kalau Anda mau melihat beberapa hal di sini bisa. Contohnya, misalkan informasi tentang Nagaya, silahkan ya. Oh iya, sorry, sebelumnya ini bisa Anda rubah jadi bahasa Indonesia ya, tinggal klik ID. Nah, ini dia, informasinya berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Kemudian misalkan Anda mau melihat tim manajemen, ada di sini ya. Kemudian Anda kalau misalkan yang paling penting adalah bagi Anda yang mau melihat blockchain dari Nagaya itu seperti apa, masuklah ke Block Explorer ya. Ini namanya adalah Nagaya Explorer. Di sini transaksi peer-to-peer akan muncul ya di dalam sini secara real time. Oke, saya hapus oke ya. Terus kemudian bagi Anda yang ingin mendownload wallet blockchain dari Nagaya ya, wallet blockchain dari Nagaya itu namanya adalah Qt Wallet. Qt Wallet ini seperti Bitcoin Core ya, Bitcoin Core sama persis ya, itu adalah Qt Wallet, itu adalah wallet decentralized ya, wallet blockchain dari Nagaya. Silahkan ya, bisa download untuk Windows dan Mac. Tapi memang butuh waktu yang cukup panjang untuk mendownload karena Anda harus mendownload histori transaksi dari awal. Nah, ya. Nah, kalau Anda yang ingin mendapatkan aplikasi seluler, mobile app ya, aplikasi untuk mobile Anda, silahkan download ke sini. Nah, inilah Nagaya Wallet yang resmi ya. Nagaya Wallet yang resmi itu adalah di-develop oleh Nagaya Technologies Private Limited ya. Jadi jangan sampai salah informasi. Jangan sampai mendownload aplikasi yang bukan resmi dari Nagaya ya. Nah, untuk Anda yang ingin mendownload white paper Nagaya, ada ya, silahkan Anda tinggal pelajari. White paper itu seperti business plan ya dari Nagaya itu sendiri. Oke, kita cepat saja ya. Jadi kita akan bisa langsung ke dalam. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke kantor, silakan ya. Ini kantor Singapura dan ini kantor Korea Selatan. Oke, baik. Saya akan langsung masuk saja ya. Bagi Anda yang belum punya akun, saya sarankan silakanlah menghubungi yang sudah memberikan Anda informasi ini agar mereka bisa mengirimkan referral link dan Anda bisa memiliki akun Nagaya ya. Nah, sekarang kita gimana sih caranya untuk, mungkin saya akan kasih lihat sedikit ya bagi Anda yang mungkin bertemu tentang Nagaya ini dari website, Anda tinggal klik beli, masuklah ke dalam daftar ya. Nah, tapi saya sarankan silakanlah Anda menghubungi yang memberikan Anda informasi mengenai Nagaya agar Anda bisa memiliki akun menggunakan referral link ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam akun ya. Berarti kalau misalkan nanti Anda sudah punya username dan password ya, silakan masuklah ke dalam ya. Inilah tampilannya bagi Anda yang sudah punya akun. Nah, klik dulu I'm not a robot ya. Ini harus diklik. Kalau untuk yang pertama kali biasanya akan muncul captcha. Anda mungkin disuruh klik lampu lalu lintas atau sepeda atau apapun ya, ikuti saja. Itu hanya biasanya untuk pertama kali, atau kalau misalkan Anda berubah, misalkan Anda ganti HP atau Anda ganti laptop, nah itu biasa di awal pasti diminta. Ya, tidak masalah. Ikuti saja. Kita klik login. Nah, inilah tampilan ya, tampilan dari dashboard Nagaya Anda. Jadi seperti inilah tampilannya. Di sini ada dua ya. Yang pertama adalah Nagaya Wallet, yang kedua adalah US Dollar Wallet. Nah, jadi Anda harus memahami ya perbedaan dari kedua wallet ini ya, atau kalau bahasa Indonesianya dompet ya, dompet Nagaya dan dompet US dollar. Nah, dompet Nagaya tempat di mana koin Nagaya Anda disimpan. Dompet US dollar adalah tempat di mana US dollar Anda disimpan. US dollar ini datangnya bisa dari mana?
Yang pertama, misalkan dari referral, ya. Yang kedua, misalkan dari profit sharing. Yang ketiga adalah kalau misalkan Anda top up. Nah, misalkan Anda top up melalui admin ya, Nagaya. Nah, admin ini pasti akan men-top up ke dalam US dollar wallet Anda, bukan ke Nagaya wallet. Ya, kita tidak diperbolehkan. Jadi masuk ke USD wallet. Nah, tapi satu hal yang harus Anda pahami ya, ini paling penting. US dollar wallet itu belum berubah menjadi Nagaya kecuali Anda klik auto purchase atau Anda purchase manual. US dollar wallet Anda itu bukan wallet Nagaya. Ya, jadi kalau dana Anda masih di dalam US dollar, apakah Anda akan menerima penambahan emas? Tidak. Apakah Anda menerima profit sharing? Tidak. Kalau harga Nagaya naik, apakah Anda ikut menikmati? Tidak. Ya, jadi pastikan Anda memeriksa ya US dollar wallet Anda apakah sudah menjadi Nagaya wallet. Ya, tapi kalau misalkan Anda mau withdraw, bisa nggak US dollar wallet ini? Bisa ya. Yang penting Anda mengetahui apa yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda maunya punya Nagaya, tapi kelihatannya dia masih di US dollar wallet ya, Anda tidak akan menerima benefit ya. Nah, ada dua cara Anda bisa merubah US dollar wallet ini menjadi Nagaya wallet. Nah, cara pertama adalah dengan mengaktifasi auto purchase. Apa itu auto purchase? Ya, auto purchase itu adalah berarti dana Anda yang ada di US dollar wallet akan secara otomatis berpindah menjadi Nagaya. Ya, nah ini kapan berjalannya? Tenang, dia nggak berjalan setiap hari. Jadi kalau dalam dalam weekday pun Anda mau withdraw bisa. Ya, auto purchase ini akan diaktifkan 2 kali. Yang pertama adalah setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat auto purchase ini aktif. Ya. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang bilang, Pak, tapi saya mau withdraw. Kalau gimana dong kalau US dollar wallet saya jadi Nagaya? Cuma setiap hari Sabtu malam. Hari lain dia tidak aktif. Ya. Dan yang kedua adalah ketika akan ada kenaikan harga. Itu biasanya sebelum kenaikan harga, itu kan biasanya jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Itu 2-3 kali, biasanya 1-2-3 jam sebelumnya itu diaktifkan. Nah, jadi saya sarankan auto purchase dijalankan. Saya akan kasih lihat ya seperti apa prosesnya. Kalau Anda, nah ini dia. Kalau warnanya sudah biru, berarti auto purchase Anda sudah on. Ya, kalau Anda mau matikan, tinggal klik lagi auto purchase-nya off. Seperti itu ya. Nah, cara kedua adalah dengan Anda masuk ke NGY purchase. Nah, saya akan kasih lihat kepada Anda bagaimana sih caranya membeli Nagaya secara manual tanpa harus mengaktifkan auto purchase ya. Tapi saya sarankan auto purchase mendingan diaktifkan. Ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Inilah US dollar wallet Anda itu ada $318 ya. Nah, menurut harga sekarang ya, per video ini dibuat ya, tapi kembali periksa ya. Silahkan periksa Bapak Ibu sekalian, jangan bingung ya, di video ini video lama, jadi masih ditunjukkan harganya ini 2,06. Tapi per hari ini harga Nagaya sudah 2,22. Boleh dicek ya, silahkan cek di Nagaya Purchase, pasti harganya sudah berubah. Jadi karena ini rekaman lama, makanya yang masih Anda lihat sekarang adalah 2,06. Ya, mari kita saksikan lagi sama-sama. Anda menemukan rekaman ini tuh di kapan? Ya, di Nagaya di harga berapa? Sekarang harga Nagaya ada di 2,06. Yang berarti 318 US dollar itu bisa membeli 154 koin. Saya kasih contoh, misalkan kita beli satu ya. Anda tidak harus beli semua. Nah, misalkan Anda punya 5.000 dolar, amin ya. Nggak harus berarti semuanya dibelikan. Anda mau beli berapapun terserah. Saya kasih contoh ya, bagi Anda yang ingin bertanya, Pak, bisa nggak sih beneran Nagaya ini cuma beli satu? Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Nih, misalkan contohnya saya cuma beli satu Nagaya. Oke, satu Nagaya, ya, enter Nagaya amount ya, bukan dolarnya ya, Nagayanya yang mau Anda beli satu, coupon code kosongkan saja, kita preview. Sekarang Anda klik purchase now. Kita lihat sama-sama apakah bisa berhasil. Ya, nah Nagaya Anda sudah bertambah satu. Masuk akal ya, jadi seperti itu caranya. Jadi Anda kalau mau menukar US dollar wallet Anda menjadi Nagaya, satu, Anda gunakan auto purchase, yang kedua Anda gunakan NG, Anda gunakan Nagaya purchase, terserah Anda. Ya, tapi saya sarankan auto purchase dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau tunjukkan Anda bagaimana caranya melengkapi akun profile dan kemudian Anda KYC. KYC ini gunanya buat apa? Ya, KYC ini diharuskan ya. Itu ada yang namanya KYC atau anti money laundering policy. Ya, jadi KYC ini penting agar kita mengetahui bahwa akun ini tuh akun real, ya, bukan akun fake.
Jadi KYC ini sangat penting. Nanti untuk apa? KYC ini akan penting bagi Anda yang pertama mau mentransfer koin Nagaya Anda kepada orang lain. Ya, Anda mau transfer uang koin Anda kepada orang lain, Anda perlu KYC. Anda mau buat voucher, itu perlu KYC. Ya, Anda mau withdraw US dollar wallet Anda perlu KYC. Anda mau top up menggunakan bank Singapura, Anda perlu KYC. Ya, jadi saya akan kasih lihat sama Anda bagaimana caranya ya. Yang pertama adalah lengkapi dulu akun profile ya. Ini apa namanya akun dummy ya. Sebenarnya bukan akun dummy, akun beneran, tapi yang kita gunakan hanya untuk menunjukkan saja. Ini silahkan dilengkapi ya, nama lengkap, tanggal lahir, gender, nationality itu kalau Anda di Indonesia ya, nomor identitas, tipe identitas, nomor HP jangan lupa ya, harus plus 62, jangan 081. Kemudian email address, residence detail, Anda tinggal masukkan ya. Tapi masukan yang benar ya. Ini Anda lihat seperti ini karena ini akun yang kita gunakan untuk menunjukkan saja akun contoh. Tapi kalau Anda detailnya tidak tepat, tidak akan diterima oleh admin. Berarti kalau identitas Anda itu terlihat seperti identitas fraud atau identitas palsu, pasti akan di-reject oleh admin. Ya, jadi jangan heran kalau misalkan Anda menggunakan nama-nama lucu sebagai nama lengkap Anda atau nama apa gitu ya, itu pasti di-reject karena ada identifikasi itu sebagai akun fraud atau fake atau akun palsu ya. Nah, kalau Anda punya Nagaya Wallet pasti ada ya. Kalau Anda punya Bitcoin wallet silahkan masukkan, atau punya Ethereum wallet silahkan dimasukkan, kalau tidak ada kosongkan. Ketika akun profil Anda sudah lengkap, barulah Anda masuk ke KYC. Nah, KYC ini Anda harus memasukkan 3 identifikasi ya, 3 gambar. Nah, gambar yang pertama, step 1 adalah identitas. Identitas itu gunanya buat apa? Ya, untuk melihat bahwa Anda ini orang beneran. Ya, jadi Anda masukkan kalau nggak SIM, kalau nggak KTP, kalau nggak paspor. Nah, bagi Anda yang bertanya, ya, KYC ini dibutuhkan, ya, KYC ini dibutuhkan kembali ya untuk anti money laundering policy. Nah, sekarang semua ya, hampir semua perusahaan kripto itu mengharuskan KYC. Nah, jadi yang pertama silakan masukkan identitas Anda ya, kalau KTP, kalau nggak SIM, kalau nggak paspor, ya. Yang kedua, address verification ini Anda silakan masukkan identitas Anda apapun atau dokumen apapun yang mengandung alamat dan nama Anda. Jadi tidak harus buku bank, tidak harus. Ya, yang penting alamat dan namanya sesuai ya dengan identitas Anda. Contohnya apa? Misalkan Anda punya tagihan listrik misalkan. Tagihan listrik itu kan ada nama dan alamat Anda, itu boleh dimasukkan. Atau misalkan Anda beli barang online. Ya, Anda beli barang online, Anda bisa masukkan. Ya, atau misalkan Anda dapat undangan atau surat dari mana, itu kan ada nama dan alamat ya, itunya saja difoto, suratnya nggak perlu difoto ya. Kita nggak perlu lihat ya, yang penting nama dan alamat Anda di depannya, atau Anda menerima pos misalkan dari mana ya, nama dan alamat itu saja difoto ya. Yang ketiga adalah selfie. Nah, selfie itu Anda nggak perlu pose, nggak perlu gambar yang sampai di studio, itu nggak perlu ya, nggak perlu pakai filter juga ya. Yang penting dalam selfie ini adalah Anda tinggal foto dengan identitas Anda dan kertas yang menunjukkan tanggal hari ini dan tanda tangan Anda. Jadi 2 ya, pegang kiri kanan boleh atau satu tangan tapi dua-duanya kelihatan, nggak masalah ya. Nah, sekarang banyak yang bertanya, Pak, kok saya KYC-nya sering ditolak? Ada beberapa alasan. Yang pertama, ditolak dari sistem karena gambar Anda kebesaran. Itu mungkin ya, kalau misalkan gambar Anda terlalu besar, saya kasih saran saya, Anda kirim dulu ke WA orang lain dan minta dikirim balik, baru gambar itulah yang Anda masukkan ya. Gambar itu kalau sudah di WA dan dikirim balik, itu pixelnya jadi lebih kecil. Nah, itu pasti diterima. Yang kedua, kalau ditolak oleh admin, kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin gambarnya tidak jelas ya, identitasnya nggak kelihatan atau buram, itu pasti ditolak ya. Yang kedua, alamat yang ada di step 2 dan di step 1 berbeda, itu pasti ditolak ya. Jadi pastikan alamatnya sesuai. Terus kemudian misalkan ya kayak tadi ya, ada identifikasi bahwa ini akun fake, pasti ditolak ya, karena kita mengikuti peraturan yang ketat, kita tidak boleh sembarangan ya. Jadi kalau ada identifikasi fake pasti ditolak, kalau masih tidak dirubah bisa-bisa akunnya di-ban ya, seperti itu. Soalnya kemarin baru-baru ini saya dengar ada kejadian ya, ada yang pakai nama apa gitu ya, nggak tahu, agak aneh namanya, terus tiba-tiba mereka komplain akunnya di-ban ya, karena mereka main-main ya dengan akun, jangan bercanda ya, karena ini kita mengikuti peraturan seperti itu ya.
Oke, change password ini bagi Anda yang ingin merubah password ya. Jadi kalau Anda mau merubah password Anda, ya tinggal masukkan password lama. Biasanya kalau password lama itu yang dari admin Anda sudah tahu ya, biasanya itu angka. Nah, tinggal Anda masukkan password lama, kemudian dirubahlah dengan password baru dan konfirmasi password baru. Ya. Oke, baik. Pin reset ya, pin reset ini untuk aplikasi. Nah, jadi kalau Anda sudah punya aplikasi Nagaya, ini Anda tinggal klik pin reset. Nah, Anda klik di sini. Itu nanti akan masuk ke dalam email Anda tahapnya ya. Jadi silahkan masuk ke email. Nah, itu nanti tahapnya ada di sana. Nah, 2FA security ini akan penting bagi Anda yang ingin menambahkan lapisan keamanan di dalam akun Anda. Ini menggunakan Google Authenticator. Ya, jadi tinggal Anda klik enable, Anda download Google Authenticator ya di dalam HP Anda sesuaikan kodenya, Anda bisa tambahkan 2FA ya di dalam akun Anda. Ini untuk menambahkan tingkat keamanan. Ya. Nah, referral list ini penting ya bagi Anda yang ingin menyebarkan informasi mengenai Nagaya kepada orang lain ya, agar mereka pun bisa punya Nagaya, bisa menerima benefit. Ya, benefitnya itu dalam bentuk referral. Nah, referral list ini penting ya. Di sini Anda bisa melihat yang sudah mendaftar dengan akun Anda ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, kalau Anda klik di masing-masingnya, Anda bisa melihat juga yang sudah mendaftar dengan akun mereka. Jadi Anda bisa melihat ya lapisan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan selanjutnya. Nah, saya sarankan Anda copy link ini ya. Anda copy link ini, kenapa? Karena kalau Anda copy link ini, Anda kirimkan kepada orang lain ya. Anda kirimkan kepada orang lain, mereka ini ketika mendaftar, username referralnya itu sudah terisi username Anda dan tidak bisa dihapus. Jadi ini saya sarankan Anda copy dan Anda kirimkan kepada orang lain. Daripada mereka mendaftar lagi daripada website, terus mereka harus mengisi referral username-nya, lebih baik Anda kirimkan referral link Anda. Nah, jadi ketika mereka mengisi, ya, itu mereka sudah username-nya itu terisi username Anda. Oke, baik ya. Ini adalah referral. Nah, Nagaya Purchase tadi sudah ya. Nah, ini Nagaya History ini adalah mutasi Anda tapi untuk Nagaya. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang sering melakukan transaksi peer-to-peer. Ya, misalkan Anda mau mengirim Nagaya Anda kepada akun lain. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, kali ini purchase ya tadi ya. Ini baru karena Anda baru membeli, kita baru membeli satu Nagaya, ini muncul di sini ya. Nah, atau misalkan ada purchase lagi ya, ini contohnya purchase. Nah, ini transfer out ya. Transfer out itu berarti Anda mentransfer Nagaya kepada akun lain ya. Nah, ini juga purchase sama ya. Jadi ini adalah mutasi untuk Anda bisa melihat masuk dan keluarnya dari transaksi Nagaya Anda. Nah, bagi Anda yang ingin mentransfer Nagaya Anda kepada orang lain, silahkan gunakan fitur Nagaya Transfer ya. Nagaya Transfer ini kembali Anda harus KYC terlebih dahulu ya. Jadi Anda tuh sebenarnya di Nagaya Anda bisa melakukan transaksi peer-to-peer. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, sekarang apakah bisa saya menjual Nagaya saya kepada orang lain? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Nanti caranya bagaimana? Silahkan Anda lengkapi transaksi dengan orang lain ya. Anda silahkan lengkapi transaksinya, kemudian Anda bisa mentransfer Nagaya Anda kepada orang lain atau mereka bisa mentransfernya kepada Anda. Gimana caranya? Saya kasih lihat ya. Anda masuk ke fitur Nagaya Transfer. Nah, ini ada tiga kolom ya. Yang pertama Anda harus lakukan adalah click here to get verification code. Nah, jadi kalau misalkan Anda klik di sini, kode verifikasi akan dikirimkan kepada email Anda. Ya, jadi itulah kenapa saya bilang email ini sangat penting. Karena email ini digunakan untuk banyak hal di Nagaya. Jadi kalau misalkan Anda memang mau saya sarankan ya, buat email khusus untuk Nagaya. Ya, jadi Anda bisa melihat semuanya itu hanya berhubungan dengan Nagaya. Tapi kalaupun Anda mau pakai email yang sudah aktif pun tidak masalah. Ya, yang penting emailnya masih aktif. Nah, kode verifikasi Anda copy, Anda masukkanlah ke dalam sini. Nah, ya, kemudian Anda masukkan ya, Nagaya yang ingin Anda transfer itu berapa? Misalkan 10 atau 100 ya. Nah, destination wallet address itu apa? Destination wallet address itu ada di sini ya. Jadi kalau Anda mau mentransfer kepada orang lain, inilah wallet address. Ya, inilah wallet address. Nah, jadi Anda tinggal copy wallet address ini, nanti Anda masukkanlah ke dalam Nagaya Transfer yang ada di sini. Ya, Anda tinggal paste. Ya, tapi jangan paste wallet address Anda sendiri ya. Harus kepada wallet yang ingin Anda transfer. Nah, jadi Anda tinggal minta wallet address mereka, kopilah ke sini. Seperti itu. Nah, kalau Anda bertanya, Pak, barcode ini buat apa? Kok tadi ada barcode ya? Nah, ini barcode buat apa?
Barcode ini gunanya untuk aplikasi. Karena kalau di aplikasi Anda bisa mentransfer menggunakan QR code, tinggal scan. Ya, jadi ini pun akan sangat bermanfaat. Nah, jadi bagi Anda yang sudah punya aplikasi Nagaya, Anda bisa mentransfer Nagaya, kembali harus KYC dulu ya. Mentransfer Nagaya, tinggal scan. Jadi Anda bayangkan, Nagaya kan nanti akan digunakan di P4 Lala Square ya. Nah, jadi sistemnya sudah dipersiapkan untuk itu nanti. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda sudah transfer, nanti dia akan menerima ya. Jadi kalau sudah Nagaya transfer terjadi, itu biasanya akan berkurang dulu di dalam akun Anda dan belum diterima di akun mereka. Itu jangan khawatir karena perlu diverifikasi terlebih dahulu. Ya, perlu diverifikasi terlebih dahulu karena nanti ketika transaksi Nagaya sudah sangat banyak, yang dibutuhkan untuk memining Nagaya. Nah, bagi Anda yang bertanya, mining itu di Nagaya bisa atau tidak? Bisa. Ya, tapi mining ini nanti akan digunakan untuk validasi transaksi. Ya, jadi nanti ke depannya ketika transaksi Nagaya sudah banyak, kita akan buka pool untuk miner. Nah, miner ini nanti akan menerima persentase dari transaction fee. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat, loh kok di saya sudah berkurang, di mereka belum masuk, jangan khawatir. Ya, itu sedang divalidasi terlebih dahulu, nanti pasti akan masuk kalau memang wallet address Anda sudah benar. Seperti itu, ya. Oke, kita masuk ke USD top up ya. Bagi Anda yang ingin top up US dollar menggunakan back office ya, berarti kalau misalkan sekarang kan ada ya sebuah cara di mana Anda bisa transfer ke bank lokal, tapi itu tidak selamanya. Saya ingatkan ya, itu tidak selamanya, itu hanya sementara untuk mempermudah saja. Kedepannya kita akan arahkan semuanya itu menggunakan dashboard yang sudah ada. Ya, jadi di sini caranya ada beberapa. Yang pertama adalah bank transfer. Ya, bank transfer ini Anda bisa mentransfer langsung kepada rekening yang ada di Singapura. Oke, nah misalkan ya contohnya ya $1.000 contohnya ya, kita klik. Nah inilah yang harus Anda transfer ya dengan admin fee 2,5% dan ada fee dari bank lainnya ya yang memang di luar kendali kita. Anda transfer ke sini ya, Nagaya Technologies Private Limited seperti ini. Inilah akunnya ya di Singapura. Nah kalau misalkan Anda mau mentransfer Bitcoin, contohnya Anda punya Bitcoin nih, Anda mau transfer ya, misalkan Kamat 1.000, berapapun boleh ya by the way ya. Tapi ya Anda harus perhatikan, Anda harus perhatikan adalah itu fee-nya berapa ya. Misalkan Anda klik di sini, nah inilah wallet yang Anda transfer. Sama juga dengan Ethereum dan USDT. Nah, sekarang sudah ada fitur baru yaitu Anda bisa menggunakan USDT TRC20. TRC20 ini berarti Anda mentransfer USDT menggunakan jaringan dari Tron. Ya, Tron. Nah, jadi apa yang Anda lakukan? Anda tinggal sama ya, 1.000. Biasanya kalau TRC20 ini fee-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ERC20 atau yang ERC20 itu yang menggunakan jaringan Ethereum ya. Nah, sebentar saya cek dulu. Oke. Ya, jadi Anda tinggal masukkan, klik next. Tinggal copy wallet address-nya ya. Ini semua fee-nya ada di dalam sini ya. Anda tetap kena 2,5% ditambah dengan fee yang ada dari transfer antar network itu ya. Anda tinggal lihat di exchanger yang Anda gunakan. Nah, nanti kembali setelah Anda sudah melakukan transaksi apapun, pakai USDT, pakai Bitcoin, pakai Ethereum, pakai bank, silakan klik confirm top up. Kalau Anda tidak klik confirm top up, kita tidak akan tahu ada transaksi. Jadi, usahakanlah ya ketika Anda sudah transfer, klik confirm top up. Jadi, kita soalnya sering beberapa kali ya mendapatkan ini ya, kita dapat pesan, Pak, saya sudah transfer dari hari ini menggunakan USDT TRC20 tapi belum masuk ya. Kalau Anda nggak klik confirm top up, kita tahu dari mana? Ya, jadi klik confirm top up. Jadi kami tahu, oh ada konfirmasi top up dari akun ini, kami akan periksa. Seperti itu, ya. Tapi jangan juga klik confirm top up kalau Anda belum transaksi, ya. Itu berarti ngerjain admin itu namanya. Ya, seperti itu. Nah, USD history lah, di mana tempatnya Anda bisa melihat beberapa hal ya. Beberapa diantaranya adalah profit sharing, atau bonus referral, atau penambahan emas ya. Dan juga top up dari admin. Nah, jadi kalau misalkan Anda klik, misalkan Anda menggunakan misalkan Bitcoin ya, atau tadi misalkan USDT, TRC20 atau bank, admin akan men-top up ke dalam USD wallet Anda ya, USD wallet Anda. Nah, Anda bisa melihatnya dari mana? Anda melihatnya dari sini ya. Nah, ini saya kasih contoh ya beberapa ya. Nah, yang pertama, ini adalah CA royalty. CA royalty itu adalah royalty profit sharing ya, yang 10 kedalaman ya, yang ada dari Nagaya. Ini akan datang kalau misalkan pembagian profit sharing sudah terjadi. Biasanya itu setiap bulan ya, di pertengahan bulan itu akan masuk. Nah, Anda bisa melihat ya, CA royalty dari sekian, CA royalty dari ini sekian ya, dari akun ini sekian dan sebagainya. Kemudian GAS itu apa? GAS itu adalah Gold Allocation Substitute.
ya, yang berarti GAS ini adalah penambahan emas yang sekarang sementara kita tambahkan kepada Anda dalam bentuk cash, dalam bentuk dolar. Ya, kenapa? Karena kita masih belum bisa memasukkan emas di Singapura. Nanti ketika sudah bisa, kita akan tambahkan dalam bentuk penambahan emas. Tapi sementara kita berikan dalam bentuk dolar. CA ini adalah cash allocation. Cash allocation itu adalah profit sharing tunai. Ya. Nah, CA royalty adalah royalty, ya. Yang tadi saya ceritakan ya, yang 10 kedalaman itu. Yang Anda terima dari mereka ya yang memang sudah menerima profit sharing di bawah Anda akan menerima CA royalty. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa hal lainnya. Nah, ini adalah referral. Ya, referral misalkan yang Anda terima yang 532 itu ya. Nah, misalkan mereka ada purchase Nagaya berapa dari yang Anda perkenalkan. Nah, Anda menerima berapa persennya, itu Anda bisa melihat ya, ada di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda sudah melakukan top up ya, tadi Anda top up, nah biasanya di sini akan muncul ya USDT top up atau apa top up ini akan muncul di sini. Ya, seperti itu. Biasanya top up itu berarti masuk dari admin. Nah, ini tanggalnya ada tanggal berapa, jam berapanya, dan Anda bisa melihatnya ada di USD Wallet, seperti itu. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan USD withdraw, kembali ya, Anda harus melakukan KYC terlebih dahulu, ya. Misalkan Anda mau melakukan transfer ke bank lokal, Anda tinggal masukkan ya detailnya ya, ini akunnya atas nama siapa, alamat banknya di mana, biasanya KCP-nya ya, nama banknya apa dan sebagainya. Swift code ini Anda silahkan tanyakan kepada pihak banknya. Biasanya mereka lah yang akan memprovide Swift code ya. Kalau misalkan Anda punya wallet Bitcoin misalkan, atau punya wallet Ethereum atau wallet USDT, silahkan ya. Misalkan Anda mau withdraw berapa? Misalkan minimal $10 ya BTW ya. Misalkan 15 contohnya ya. Next. Anda tinggal karena tadi kan karena di akun profile Anda sudah masukkan ya. Nah, jadi ini akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi Anda tinggal ini fee-nya ya. Dan nggak tahu ya, ini belum termasuk fee antar exchanger ya. Itu biasanya akan kena ketika mentransfer. Nah, jadi itu silahkan Anda periksa terlebih dahulu. Ini sudah dipotong admin fee, atau Anda mau ke Ethereum juga bisa. Silahkan ya. Kalau Anda punya wallet Bitcoin atau wallet Ethereum, silahkan isi di akun profile. Akun profile di paling bawah. Ini dia. Ya. Biasanya proses withdrawal akan 3-5 hari ya. Jadi jangan Anda baru request hari pertama itu sudah kirim pesan ke admin. Jangan ya. Anda bisa lihat ya, 3 working days. Up to 3 working days, tapi biasanya bisa 3-5 hari. Jadi mohon bersabar. Ya, apalagi kalau remittance itu ya, transfer dari luar negeri itu biasanya agak lama. Jadi mohon bersabar ya. Nah, create voucher. Voucher Anda harus klik here dulu ya untuk mendapatkan kode verifikasi. Ya, terus kemudian nanti kode verifikasi akan dikirim kepada email Anda ya. Jadi silahkan dicek di dalam email, copy ke sini ya. Copy ke sini, kemudian Anda masukkan dolar yang ingin Anda kirimkan berapa. Tapi ingat, cek dulu di USD wallet Anda ya, apakah cukup atau tidak dolarnya. Ya, kemudian Anda tinggal masukkan username, ya, username dari akun yang ingin Anda kirimkan, bukan destination wallet address. Berbeda ya. Kalau Anda transfer Nagaya harus menggunakan wallet address. Kalau voucher, Anda menggunakan username dari yang bersangkutan. Ya, tinggal create voucher, nanti yang bersangkutan tinggal redeem vouchernya. Ya, seperti itu. Voucher number, Anda tinggal nanti, voucher number akan masuk ke email ya. Voucher unique code ini akan Anda tinggal kirimkan kepada dia. Nih, saya udah bikin voucher, nih unique code-nya Anda tinggal copy ke situ. Seperti itu ya. Nah, kalau Anda mau melihat voucher-voucher yang sudah Anda buat, ada di sini ya. Ada di dalam, ada di dalam voucher list. Baik, yang Anda lihat sekarang ini adalah transparency report. Nah, satu hal yang harus saya tekankan di sini ya, transparency report ini ketika Anda buka ini akan sangat lama. Ya, saya pun mengakui. Kenapa? Karena data yang Anda lihat di sini adalah data benar-benar dari pertama kali Nagaya dibuat sampai hari ini. Jadi, kalau Anda ingin membuka transparency report, saya sarankan ya, silahkan menunggu. Ya, menunggu sekitar kadang-kadang bisa 2-3 menit ya. Nah, tapi di sini Anda bisa melihat beberapa detail transparansi mengenai yang memang diberikan oleh Nagaya ya. Apa saja yang bisa Anda lihat? Yang pertama adalah pembelian ya. Pembelian Nagaya ini real time. Berarti barusan ada yang membeli 5 Nagaya, Anda bisa melihat ya. Terus kalau misalkan kita mundur ke belakang, ada yang beli 30 ya, ada yang beli, kemudian Anda bisa lihat, ada yang beli 1, ada yang beli 6, ada yang beli 4, ini semua Anda bisa lihat. Nah, Anda bisa jumlahkan ya, ini berarti ada 51.651 transaksi. Kalau memang Anda mau tambahkan sendiri, silahkan. Itu jumlahnya pasti sama dengan jumlah yang Anda lihat di depan, total penjualan Nagaya ya.
Misalkan kita lihat ke belakang, ini semua datanya real time dan datanya asli ya, tidak ada yang dimanipulasi. Nah, ini seperti yang Anda lihat, berarti kemarin ada pembelian besar ya, 39.000, terus ada yang beli 1.380 ya. Nah, ini Anda bisa lihat semuanya. Nah, tapi memang Anda tidak bisa melihat siapa yang beli, itu tidak diperbolehkan ya, itu tidak sesuai dengan prinsip dari blockchain, yaitu adalah transparan tapi rahasia ya. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat emas yang sudah disimpan ya. Ini di sini Anda tinggal klik proof, Anda bisa melihat. Nah, saya kasih lihat ya. Ya, emas yang sudah dibeli, sertifikatnya dari mana dan sebagainya. Nah, ini adalah emas yang sudah dimasukkan ke dalam the safe house ya. Anda jadi bisa melihat nanti lebih banyak emas yang masuk akan ditampilkan di sini ya. Dan juga ini adalah profit and loss report ya, dari setiap bulan, dari mulai bulan Januari sampai per video ini dibuat nih di bulan Agustus ya. Di September pun akan masuk di akhir bulan dan segala macam. Nanti proyek-proyek akan diaudit, hasil audit akan ditampilkan juga di sini, dan emas pun akan diaudit, akan ditampilkan juga di sini ya. Jadi itulah kurang lebih ya dari dashboard Nagaya itu.